Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Gondes Secara tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, kembali di edisi general reading ya. Di sini edisi galau. Layakkah dia untuk kamu tunggu? Bersama Gondes Secara tentang hati dan jiwa ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa hanya kepada Allah, Tuhan alam semesta, yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar ya, atau menurut keyakinan sahabat Gondes Tarot dimanapun berada ya. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, amin. Gondes akan shuffle, kemudian menebar dan memaknainya. Fokus ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe terima kasih, dan jangan lupa ya, kalau bisa jangan dijeda agar energi kalian tidak terputus saat berlangsung penshufflean kartu ini. Oke. Edisi galau, layakkah dia untuk kamu tunggu? Ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua dimanapun berada dan menonton video ini ya, jadi bisa vice versa juga. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Layakkah dia untuk kamu tunggu? Bismillahirrahmanirrahim. Patah hati. Ada belenggu. Meyakinkan atau meyakini atau menegaskan pikiran. Tentang masa lalu. Tanggung jawab, sebuah tanggung jawab ya. Daripada patah hati, kalau menurut Gondes di sini ya, menurut tebaran kartunya ada sesuatu batasan di hubungan ini ya, yaitu seseorang di masa lalunya ya, tentang sebuah tanggung jawab ya. Dia mempunyai beban tanggung jawab untuk orang masa lalunya, entah itu untuk anaknya, entah untuk keluarganya. Yang pasti sosok ini sudah pernah patah hati ya, pernah mengalami sebuah patah hati, dan dia meyakinkan diri untuk tetap bertanggung jawab terhadap orang masa lalunya. Artinya di sini tidak ada cinta ya, dia lebih memikirkan atau memprioritaskan tentang masa lalunya. Lebih baik daripada kamu juga patah hati, anggap saja ini sebagai perjalanan masa lalu juga. Kenapa? Karena ini orang seseorang yang kamu pertanyakan ini mempunyai tanggung jawab tentang sesuatu, tentang perihal masa lalu ya. Single parent, mungkin kalian berdiling dengan single parent, atau seseorang memiliki tanggung jawab tentang kehidupan masa lalunya, yaitu seperti anaknya atau keluarganya, seperti itu ya. Dan di sini juga ada belenggu. Selain itu, belenggunya adalah mungkin keyakinan, mungkin status sosial, mungkin karena status ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin jarak ya. Jadi layakkah dia untuk kamu tunggu? Selebihnya terserah sahabat semua. Masalahnya di sini adalah dia lebih mementingkan masa lalu. Kalaupun kamu nanti terhubung dengan dia dan kamu menunggu dia, tidak janji gitu, tidak menjanjikan apa-apa ya. Tidak ada yang bisa dia janjikan apa-apa, karena dia tidak ada cinta. Dia dalam batasan lingkungan ya, dia tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk kamu tunggu. Dan dia juga lebih yakin untuk menjalani hidupnya di masa lalu, yaitu ya dengan kehidupan masa lalunya gitu. Kalau dia mempunyai anak ya dari istri masa lalu atau suami masa lalu, dia akan lebih fokus pada tanggung jawabnya gitu. Untuk cinta
sepertinya tidak, ya, karena dia memiliki cinta yang besar sebetulnya sih untuk pasangan masa lalunya itu. Tapi entah karena apa hubungan mereka bisa terpisah, ya, maksudnya hubungan dengan orang masa lalu dan kemudian dipertemukan dengan kamu, seperti itu. Kita lihat, karena dia sangat mencintai orang masa lalu itu, atau mencintai daripada masa lalunya. Orang masa lalunya itu meninggalkan dia karena selingkuh, karena melakukan perselingkuhan di saat dia lagi cinta-cintanya sama orang masa lalu, dan kemudian menyelesaikan hubungan, ya. Itu yang jadi keputusannya, dia memutuskan orang masa lalu karena dia pernah diselingkuhin, dan ada kemungkinan mereka akan kembali, ya, walaupun agak santai, tapi yang pasti layakkah dia untuk kamu? Tunggu. Kalau menurut Kondes, ya, lepaskan saja, ya, lepaskan saja, tinggalkan saja kalau menurut Kondes. Atau kalau menurut sahabat semua, pertimbangkan kembali, karena sosok yang kamu cinta ini lebih mengedepankan orang masa lalunya atau kisah masa lalunya. Dia ada anaknya, ada entah siapa ini, yang pasti membelenggu dia untuk bergerak ke arah kamu gitu, dan dia berharap juga suatu saat ingin kembali dengan orang masa lalunya itu, ya. Cintanya dengan orang masa lalu sangat besar, cuman karena dia ditinggal berbagi kasih dengan yang lain, maka hubungan dengan orang masa lalunya itu selesai, ya. Dan dengan kamu itu hanya sebatas kayak kesenangan dunia aja, tidak ada cinta, ya. Itu yang menjadi keputusan dia tidak ingin membawa cinta itu ke ranah lebih jauh gitu, untuk serius atau apapun itu, tidak. Dan kalian memang bisa putus nyambung, tapi bagi dia itu rileks, ya. Mungkin kamu yang baper, ya, mungkin kamu yang cinta sama dia, kamu yang main hati sama dia tidak, karena dia lebih mengedepankan dan meyakinkan untuk berjuang untuk masa lalu. Dia sudah terluka, sudah sangat terluka oleh seorang masa lalunya, paham, ya? Oke. Jadi kalau kembali lagi pada sahabat semua, karena kalian yang menjalani, kalian yang merasakan, pertimbangkan kembali, sosok ini tidak ada cinta untuk kamu, hanya sebatas kecintaan atau kesukaan dunia, karena dia saat ini udah bisa membedakan bagaimana rasanya terluka, bagaimana rasanya disakiti, bagaimana rasanya diselingkuhin, sedih dan patah hati, dan dia belum bisa melupakan itu semuanya sampai saat ini, sampai detik ini dipertemukan dengan sahabat semua, ya, yang menonton video ini. Dia lebih meyakinkan diri untuk mengurus masa lalu, ya. Mengurus masa lalu gimana, Des? Ya, mungkin anaknya, mungkin, ya, memikirkan masa lalu, masih ada kenangan masa lalu, itu yang ada di pikiran dia. Jadi dia belum bisa membuka hati secara total, artinya kalau jalan sama kamu, ya jalan-jalan aja, hanya sebatas saling sharing, ya, saling membutuhkan apa, ya, saling bersimulasi gitu aja sih. Jadi kamu nyaman dengan dia bisa tukar pikiran atau bisa curhat sama kamu, atau kamu bisa jadi teman curhat gitu, nggak lebih, ya, nggak ada cinta buat kamu. Soalnya di sini, ya, dia masih memikirkan orang masa lalu, bahkan dia masih berharap bisa kembali dengan orang masa lalu, seperti itu, ya. Jadi kembali pada kalian, sahabat aku semuanya, pertimbangkan kembali kalau kalian ada di ranah ini, ya, dan kurang detail silakan personal reading, ya, karena Kondes hanya membacakan sekilas aja, ini seperti ini loh, ini general reading, bisa resonan bisa tidak, bisa terbolak-balik, energi kalian letakkan sendiri, ya. Ini memenuhi request sahabat kita untuk men-shuffle, memakna, dan kemudian memaknainya. Di sini ada energi zodiak Libra. Sebetulnya Libra sendiri adalah energinya itu setia, tetapi ada kebimbangan di hubungan ini, ada keraguan-keraguan, selalu menimbang-nimbang saja untuk melanjutkan hubungan dengan kamu atau tidak. Tapi dia yang pasti 75% dia lebih mementingkan kisah masa lalunya, bertanggung jawab dengan kisah masa lalunya,
karena dia tidak mau terulang tersakiti lagi. Dia akan lebih mementingkan, kalau dia single parent punya anak ya, dia akan mementingkan untuk ke depan anaknya dan kehidupannya gitu ya. Kalau dia lajang ya, dia tidak ingin mengulangi peristiwa itu, dia lebih baik saat ini untuk berdoa, berharap agar supaya bisa kembali dengan orang masa lalu. Ini adalah relax tapi berdoa, dan ini adalah fase baru untuk orang masa lalunya. Di sini tidak ada cinta ya, tidak ada untuk kamu ya, tidak ada cinta untuk kamu. Yang ada cuma kesedihan, belenggu, dan tentang sebuah tanggung jawab dengan orang masa lalu atau hasil masa lalu, seperti itu. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan buat yang menonton video ini ya. Tapi aku cinta Des ya, kalau kamu bisa berjuang untuk dia, tetap ingin bersama dia, tetapi tanpa mengharapkan sesuatu hal ya, karena itu kuasa Allah, dibukakan hatinya. Tapi saat ini dia tidak ingin menjalin hubungan lebih serius sama kamu. Dia hanya sebatas ya teman gitulah, bisa dibilang teman ya, teman saja atau silaturahmi saja ya. Selebihnya terserah sahabat semua. Berdasarkan buka pesan buat yang menonton video ini, jangan menjadi pengecut ya. Kalau waktunya kamu harus ambil keputusan, ambil keputusan. Kalau waktunya kamu ambil sikap, jangan buang-buang waktu percuma, palsu. Semua ini palsu. Yang sepertinya dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, sebetulnya nggak ada perasaan itu. Cinta itu indah, betul. Cinta itu sangat indah. Waktunya untuk move on ya. Kita buka lagi. Perasaan dia cuman kasihan padamu, tidak ada cinta. Kemudian tidak melihatnya. Dia akan meninggalkan kamu suatu saat. Dia akan meninggalkan kamu setelah selesai misinya ya. Oke, seperti itu. Jadi layakkah dia untuk kamu tunggu? Kalau Kondes boleh bicara, nggak usah ditunggu. Buat apa buang-buang waktu percuma untuk sesuatu yang nggak pasti ya. Kadang-kadang kita memang tidak bisa memilih, memang tidak bisa memilih jatuh cinta pada siapa, tetapi kita bisa memilih ya, pada siapa kita memperjuangkan atau pada siapa yang pantas diperjuangkan. Jadi gimana kita jatuh cinta pada siapa, kita tidak bisa memilih, tetapi kita bisa memperjuangkan siapa yang pantas untuk kita perjuangkan, seperti itu ya. Oke, tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik dalam hubungan ini ya. Dan jangan lupa, jangan pernah putus asa, berdoa yang kepada Yang Maha Kuasa ya, karena hanya Allah yang tahu dan Allah yang kuasa membolak-balikkan hati manusia. Saat ini dia tidak menyukai kalau kamu selalu berdoa, insya Allah Allah akan mendengarkan, dan dia akan menjadikan sebuah tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya, seperti itu. Oke, ada kesalahan, ada milik Kondes Mendestara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia dan Maha Tahu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. I love you. Bye.